Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di YouTube channel Kina. Perkenalkan, saya Syakina Ajara Pasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang saya ambil, yaitu mengenai monarkisme konstitusional di Inggris. Alasan saya mengambil judul ini karena agar kita mengetahui bagaimana sistem politik monarki di Inggris dan apa saja yang telah dilakukan negara Inggris selama menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional ini. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang latar belakang monarki. Apa sih itu monarki dan apa saja jenis-jenis monarki yang ada? Monarki atau kerajaan merupakan pemerintahan tertua di dunia yang dipimpin oleh seorang raja, kaisar, syah atau ratu yang berganti secara langsung dari generasi ke generasi. Negara-negara yang menganut monarki percaya bahwa lebih baik untuk menciptakan stabilitas dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan jika kekuasaan dipegang oleh satu tangan. Dalam buku Keluarga Negara Antiga oleh Khotib, ada 3 jenis sistem monarki. Yang pertama adalah monarki absolut, yang merupakan jenis pemerintahan di mana kekuasaan raja atau ratu adalah mutlak dan tidak terbatas. Yang kedua adalah monarki konstitusional, yang merupakan jenis pemerintahan di mana kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara, dan tindakan raja atau ratu harus sesuai dengan konstitusi negara. Terdapat juga monarki parlementer, sebuah sistem kerajaan dengan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemerintahannya. Para menteri bertanggung jawab dalam parlemen secara keseluruhan dan individu. Dalam sistem pemerintahan monarki parlementer, raja berfungsi sebagai simbol kesatuan negara, tidak dapat diganggu-gugat, dan kedudukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau biasa disebut king can do no wrong. Di negara-negara yang menganut monarki, sistem monarki menawarkan simbol persatuan di tengah masyarakat yang membuatnya menjadi alat yang efektif untuk memupukkan persatuan. Namun, di negara-negara tersebut, monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain, terutama parlemen, yang dikukuhkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, monarki di zaman modern lebih banyak bersifat monarki konstitusional. Bahkan, kekuasaannya hanya bersifat simbolik, seperti yang terlihat di United Kingdom. Beberapa ahli filsafat seperti Plato berpendapat bahwa monarki adalah sistem pemerintahan negara yang terbaik, tidak seperti demokrasi. Menurut Plato, hal-hal seperti memperhatikan suara seluruh rakyat hanyalah membuang waktu, dan masyarakat biasa dianggap tidak perlu dan tidak layak untuk membuat keputusan legislatif yang komprehensif. Selain itu, Plato berpendapat bahwa perbedaan pandangan masyarakat menyebabkan sistem demokrasi cacat. Selanjutnya, monarki konstitusional adalah suatu bentuk pemerintahan di mana seorang raja atau ratu bertindak sebagai kepala negara, tetapi terikat oleh pedoman konstitusi terlepas dari apakah konstitusi itu tertulis, tidak tertulis, atau campuran. Dalam monarki konstitusional, raja atau ratu mempunyai kekuasaan untuk membuat atau mengesahkan undang-undang. Belakangan ini banyak yang menentang gagasan monarki konstitusional dengan alasan bahwa sistem seperti ini merupakan anakronistis dan kuno. Monarki memiliki beberapa jenis-jenis negara. Yang pertama, monarki absolut, di mana kekuasaan mutlak adalah suatu sistem pemerintahan yang tertinggi yang dipegang oleh satu orang raja atau ratu. Kekuasaannya tidak terbatas sama sekali dan biasanya turun-temurun, serta masa jabatan monarki ini seumur hidup. Beberapa negara yang menganut sistem monarki absolut yaitu Brunei Darussalam, Oman, Arab Saudi, dan Vatikan. 2. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan di mana sistem ini berkaitan dengan parlemen. Pemerintahan dijalankan oleh menteri dan kekuasaan raja atau ratu sebagai kepala negara.
Ketiga, monarki konstitusional, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan raja atau ratu sebagai kepala negara yang dibatasi oleh adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Yang keempat, monarki elektif, yaitu raja atau ratu dipilih oleh badan atau dewan terlima. Monarki dual atau monarki ganda adalah ketika dua orang berbagi kekuasaan. Biasanya terjadi ketika raja atau ratu adalah penguasa utama. Dan yang terakhir, monarki pencerahan merupakan monarki yang menerapkan prinsip-prinsip pencerahan dan membatasi kekuatan monarki. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. See you di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.